Kembali lagi bersama saya Pendeta Agus di dalam program Mujizat Setiap Hari. Dan hari ini saya akan melanjutkan pelajaran kita tentang bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh. Kita sudah belajar agar iman kita dapat bertumbuh, kita harus memberi makan iman kita dengan firman Allah, karena makanan iman adalah firman Allah. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, suatu hari ada seorang hamba Tuhan, dia mendapatkan satu mimpi. Di dalam mimpi itu dia melihat dirinya, tubuhnya dalam keadaan kurus sekali, seperti tiang listrik begitu, saking kurusnya. Dan ketika dia melihat tubuhnya kurus, kemudian ketika dia berhadapan dengan setan, kemudian dia kalah, dia loyo, dia jatuh, dia tidak berdaya sekali. Lalu setelah dia sadar dari mimpinya, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok tubuh saya kurus sekali? Kenapa saya nggak bisa menang atas setan? Lalu Tuhan berkata kepada dia, karena engkau tidak memberi makan imanmu, manusia rohmu, dengan firman Allah, sehingga manusia rohmu, imanmu itu kurus, sehingga engkau tidak mampu, tidak bisa menghadapi setan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, beri makan imanmu dengan firman Allah setiap hari, sehingga terbentuk otot-otot iman yang kuat. Dan dengan iman kita menempatkan iblis di posisinya yang sudah dikalahkan, yaitu di telapak kaki orang percaya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan bagaimana agar iman kita dapat bertumbuh, dapat berkembang, yaitu dengan cara memberi makan iman kita dengan firman Allah. Dan bagaimana caranya? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana caranya supaya bagaimana agar saya bisa makan firman Allah? Itu caranya bagaimana? Yaitu dengan cara merenungkan firman Allah setiap hari. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan kau lupa memperkatakan firman itu, tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau perjalananmu berhasil dan beruntung. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita merenungkan firman Allah. Nah, kata merenungkan dari kata di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua juga dikatakan bahwa yang kesukanya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kata merenungkan di situ dari kata haga. Haga artinya dari bahasa Ibrani yang mengandung arti yang pertama adalah memikirkan firman Allah. Ya, jadi dengan cara apa kita merenungkan firman Allah, memberi makan firman iman kita dengan firman Allah, yaitu dengan cara merenungkan. Apa artinya merenungkan? Yaitu memikirkan firman Allah. Artinya kita memikirkan firman Allah itu setiap hari. Kita ambil satu ayat, lalu kita memikirkannya itu. Misalnya kita ambil ayat, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Maka kita mulai memikirkan, kalau Tuhan itu adalah gembala, berarti saya tidak kekurangan. Kenapa? Karena gembala itu memberi makan kepada domba-dombanya. Kalau Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan perlindungan. Kenapa? Karena gembala yang baik itu melindungi domba-dombanya. Kalau Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa? Kekurangan apa? Kekurangan kasih sayang. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita tidak perlu mencari kasih sayang ke sana kemari. Kenapa? Karena kita sudah sangat dikasih oleh gembala yang baik. Dia sangat sayang sama kita. Kalau Tuhan adalah gembala, aku tidak akan kekurangan secara finansial. Kenapa? Karena gembala yang baik itu akan membawa kita ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Artinya ada persediaan yang gembala yang baik itu sudah sediakan bagi kita selama kita mengikuti gembala itu, selama kita taat kepada gembala, maka segala yang baik itu akan ada dalam kehidupan kita. Artinya kita memikirkan firman Allah. Di mana saja kita dapat memikirkan firman Allah? Ketika kita bangun tidur, kita ambil satu ayat, kita baca, lalu kita renungkan, kita pikirkan. Kemudian waktu di kantor kita juga bisa memikirkannya. Nah, kata merenungkan itu yang kedua artinya memperkatakan firman Allah itu kepada diri kita sendiri. Artinya
kita perkatakan misalnya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Waktu kita berkata, hai, engkau punya Allah loh, dan Allahmu itu akan memenuhi loh segala kebutuhanmu, segala keperluanmu menurut kekayaan. Berarti Allahmu itu kaya, dia punya langit, dia punya bumi, emas dan perak, dia yang punya, dia yang akan memenuhi. Berarti dia adalah sumbermu, perusahaanmu bukan sumbermu, ya kan? Kalau engkau melayani gereja, gerejamu bukan sumbermu, tetapi Tuhan adalah sumber berkatmu. Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang kau butuhkan. Tetapi kalau engkau dekat dengan sumber, maka engkau tidak akan kekurangan. Berarti kita memikirkan firman Tuhan, lalu kita memperkatakan firman Allah itu kepada diri kita sendiri. Ketika kita memperkatakan firman itu kepada diri sendiri, maka iman kita akan bangkit, kita akan menjadi orang yang bersemangat, kita pantang menyerah.